Untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan. Yang pertama ada saham ASI, habis itu kita cek saham MTEK, Arto, ADMR, Bumi, dan Antam. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham ASI, dan untuk ASI hari ini turun 2,55% ke level 5.725 ya. Dan untuk saham ASI hari ini open gap bawah ya, setelah kemarin close di harga 5875, ternyata hari ini langsung open gap bawah di area 5.800. Jadi open di bawah support untuk Astra hari ini, dan untuk saat ini support Astra ada di 5.700 ya, tadi sempat nyentuh 5.700. Dan apakah besok masih dijaga supaya nggak breakdown di bawah itu? Coba kita cek untuk transaksi ASI hari ini. Untuk asingnya sih masih net sell ya, dan untuk hari ini tanggal 7 Desember di ASI yang jualan itu ada GW, RX, ZB ya. GW net sell 124 M, RX net sell 100 M, ZB net sell 94 M, dan mereka asing ya. GW, RX, ZB asing yang jualan di saham Astra hari ini. Yang masuk untuk asingnya ada BK masuk 74,7 M, CC masuk 9,9 M. Secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell walaupun BK masuk ya. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Astra ada YU dan CS ya. YU-nya net buy tapi ya. YU-nya ini YU yang masuk YU lokal tapi ya YU lokal ini yang net buy. YU lokal net buy 63 M. YU asingnya net sell ya. YU asing net sell 6 M. Ini yang jaga harga YU lokal untuk ASI hari ini ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau melihat asingnya masih jualan cukup banyak ya, agak ngeri ya untuk saham ASI. Walaupun sudah turun cukup dalam untuk Astra ini, jadi untuk besok perhatikan saya level ini ya, 5.700. Jadi misal besok ada yang jaga harga di area 5.700, 5.725, 5675, ada yang jaga harga di area sini ya. Ada kemungkinan untuk saham Astra harganya masih dijaga ya supaya nggak breakdown di bawah supportnya. Tapi misal besok nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau Astra sampai jebol lagi di bawah 5.700, support selanjutnya bisa ke area 5.500-an untuk saham Astra. Oke, itu untuk saham ASI. Untuk saat ini supportnya ya di sini 5.700, resistennya di 5850, udah jadi resisten Astra. Oke, itu untuk saham Astra. Selanjutnya kita cek saham EMTK, dan untuk saham EMTK hari ini close di harga pembukaannya ya. Jadi untuk EMTK hari ini open ya di 1135, sempat naik tapi turun lagi close di harga 1135. Jadi ya masih bertahan di atas 1105 ya, 1105, 1100 itu area support terdekatnya MTEK secara histori ya. Kalau jebol di bawah itu ya bisa ke area 1000. Kira-kira siapa hari ini yang jaga harga di saham EMTK? Kalau kita cek transaksi hari ini, MTEK hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan sepi ya. Malah cenderung lebih banyak yang jualan. Ini kalau kita cek tanggal 7 Desember, MTEK yang jualan ada KZ, AKYU, dan mereka asingnya net sell. Jadi asingnya masih net sell di saham MTEK walaupun harganya konsolidasi di bawah. Jadi secara keseluruhan juga masih cenderung didistribusi walaupun nggak terlalu banyak, cuman yang keluar lokal. Yang keluar asing. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk EMTK, AK Netcel, BB Netcel, dan AK-nya ini AK lokal ya, dan BB-nya BB lokal juga ya. Yang jaga harga ya, yang masuk paling banyak itu YU versi lokal lah, YU net buy 21,8 M ya. YU lokal, average-nya di 1200, floating loss. Kalau kita cek secara keseluruhan dari tanggal 1, market maker utamanya YP tapi cenderung scalping ya, dia nggak jaga harga, dia cuma trading aja di saham MTK.
dan untuk AK-nya net sell. Dan untuk sampai hari ini untuk AK-nya masih net sell, hari ini net sell 1,5 M aja. Kemudian untuk besok kalau masih sepi untuk saham EMTK ya cenderung konsolidasi di bawah ya. Ya kalau mau masuk di EMTK mending nunggu asingnya mulai masuk lagi aja ya. Dan untuk hari ini asingnya yang masuk ya ini kecil-kecil. CS masuk 333 juta, XA masuk 5,6 juta. Kalau kita cek dari tanggal 1 yang masuk paling banyak itu BK untuk asingnya. Itu pun BK bukan lebih ke trading ya, lebih ke scalping. Soalnya valuasinya itu 55M. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember dan net buy-nya cuma 7M aja. Average-nya di 1200-an berarti floating loss juga. Tapi karena hari ini masih cenderung distribusi walaupun sedikit untuk MTech untuk besok sih amannya mending wait and see aja dulu ya. Nah, takutnya kalau sampai jebol di bawah 1100 ya bisa ngejar 1000 untuk saham MTech. Oke, itu untuk saham MTech tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resisten terdekatnya sih untuk saat ini ya di area sini. Di area 1285. Oke, itu untuk saham MTech ya. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini masih konsolidasi ya. Jadi kemarin itu AK-nya masuk, ternyata hari ini belum naik ya. Jadi masih konsolidasi hari ini untuk Arto ditutup minus 1,7% ke level 3.980. Tadi sempat turun juga ya ke area supportnya, ke area 3.900. Tapi masih dijaga harganya supaya nggak breakdown. Siapa yang jaga harga di saham Arto hari ini? Kalau kita cek untuk transaksinya, Arto hari ini tanggal 7 yang secara keseluruhan yang jualan paling banyak AK ya, AK-nya keluar dan AK-nya ini AK asing. Berarti untuk AK asing cut loss ya, kemarin masuk soalnya. Kita cek tanggal 6 AK-nya net buy 5M ya, dan untuk hari ini AK-nya net sell 8M. Ternyata AK-nya keluar dan hari ini yang jaga harga siapa? Hari ini yang jaga harga BK ini untuk asing ya. Jadi untuk asingnya hari ini yang masuk BK. Untuk AK-nya keluar 8,7M. Untuk asingnya yang keluar selain AK ada RX, CC, XL ya. Yang paling banyak AK ini. Secara keseluruhan hari ini yang jadi market maker utamanya AK. AK-nya net sell 8,7. Yang masuk paling banyak BK ya. Ini BK asing. Ya mudah-mudahan aja besok BK nggak jualan aja ya, nggak seperti AK. Kemungkinan untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini yang net nggak ada yang belum ada yang akumulasi banyak ya di saham Arto. Kalau menurut saya cenderung masih konsolidasi di bawah sih. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham Arto ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 3.900. Soalnya kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham Arto ya bisa turun lebih dalam ya. Bisa ke 2000-an mungkin ya. Atau ya semoga nggak jebol ya. Jadi buat besok ya perhatikan aja level ini supportnya di 3.890, 3.900. Oke, itu untuk saham Arto, tetap disclaimer ya. Ya, kalau yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham ADMR, dan untuk saham ADMR hari ini turun, ditutup surplus ya. Jadi untuk di ADMR hari ini open gap atas. Tadi itu open di 1670 untuk harga pembukaan ADMR ini langsung turun cukup dalam tadi sampai ke level 1585 tapi ditarik naik lagi close di harga 1650. Jadi untuk saham ADMR masih ada yang jaga harga ya supaya nggak breakdown di bawah supportnya masih di 1630. Kira-kira besok gimana, coba kita cek untuk transaksi ADMR hari ini.
ADMR hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan ini yang jaga harga PD dan KZ. Keduanya lokal, jadi untuk KZ-nya ini KZ lokal yang jaga harga, untuk aslinya masih net sell. Untuk aslinya yang masuk paling banyak AK aja, ini pun cuma 3,4 M, sedangkan yang jualan untuk aslinya ada ZP, RX, BK ya. Jadi untuk saham ADMR aslinya masih net sell. Ya kemungkinan sih harganya masih di area sini-sini aja ya. Selama aslinya masih lebih banyak yang jualan, walaupun harganya dijaga oleh lokal ya biasanya sih di area sini-sini aja. Untuk lokalnya itu gimana ya, buat naikin itu agak berat ya, biasanya seperti itu ya. Cuman ya kita lihat aja besok. Menurut saya sih harganya cenderung masih konsolidasi di dekat-dekat area support, dekat-dekat area 1630. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Bumi, dan untuk saham Bumi hari ini tadi sempat naik ya. Tadi itu di awal market open gap atas. Untuk Bumi itu hari ini open di 172, sempat naik sampai ke level 175, kemudian turun lagi close di harga penutupan yang kemarin. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Bumi hari ini? Bumi hari ini tanggal 7 Desember untuk asingnya net buy ya. Untuk asingnya net buy cuman nggak terlalu banyak. Secara keseluruhan juga valuasinya nggak rame-rame banget ya. Market-market utamanya YU, YP, FS. Ya valuasinya kecil-kecil, ini nggak seperti dulu ya. Valuasinya paling gede YU cuma 22,6 M aja. Dan net buy 8,9 M, average buy-nya di 173, berarti untuk YU floating loss ya. Dan kemungkinan yang bikin turun itu si MG, soalnya untuk MG hari ini keluar 9,5 M ya, setelah kemarin itu beli. Jadi untuk kemarin kan yang beli MG sama siapa ya, BQ kalau nggak salah, SQ. Jadi kemarin tanggal 6 itu yang beli SQ dan MG ya, yang beli paling banyak. Dan untuk hari ini untuk SQ-nya gimana? Hari ini tanggal 7 untuk SQ-nya SQ juga keluar ya. SQ keluar, MG juga keluar. Kemungkinan dua broker itu yang bikin Bumi turun ya, walaupun tadi di awal itu sempat naik. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ya ada kemungkinan kalau masih sepi konsolidasi dulu ya di bawah sini ya. Oke, itu untuk saham Bumi mungkin range konsolidasinya area 168 sampai 175. Kalau kita cek untuk MG dan SQ masih punya barang berapa? Kalau kita cek di tanggal 6, untuk SQ masih net buy 47 M dan MG masih net buy 27. Average-nya mereka di 170 dan 171. Berarti untuk MG BEP, untuk SQ floating profit cuma 1 poin aja. Ya masih ada kemungkinan naik sih. Kalaupun turun ya paling mantul di area 168. Oke, itu untuk saham Bumi. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Antam, dan untuk saham Antam hari ini turun cukup dalam, turun 2,2% ya. Tadi sempat ke area sini, jadi untuk Antam tadi sempat nyentuh support di 1905, ditarik naik lagi. Jadi untuk Antam masih konsolidasi ya untuk harga saat ini. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi Antam hari ini, ada YP ya, YP masuk 20 M, dan untuk YP-nya ini YP lokal tapi ya, YPCC lokal yang masuk. Turunnya saham Antam itu diakumulasi oleh YP loh hari ini. Ini kita bisa lihat bareng-bareng YP net B 20,4 M ya, cuman ini YP lokal, bukan asing. Untuk asingnya net sell hari ini, net sell cukup banyak di saham Antam. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya yang keluar ada BK, AK, ZP, YUDP. Secara keseluruhan untuk Antam hari ini net sell aslinya net sell 40 M ya, aslinya keluar cukup banyak. Ini kemungkinan yang jaga harga ini YP, cuman YP lokal. Kemudian untuk besok gimana untuk saham Antam? Kalau menurut saya sih cenderung turun ya. Kalaupun nggak turun, kemungkinan
masih konsolidasi di area 1900-an dekat-dekat supportnya. Jadi untuk support Antam saat ini ya di 1900 1905 itu support Antam saat ini ya, jebol di bawah itu ya bisa ke 1800-an lagi untuk saham Antam ya. Mudah-mudahan sih ada yang jaga harga di area sini. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk besok sih di awal market mending wait and see aja dulu ya, mengingat untuk asingnya hari ini keluar cukup banyak di saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam.